Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alia Salsia, Dwika Pramudita, Muhammad Abdillah, Muhammad Tamami Melano, Pratiwi Putri, dan Cecilia Kristina akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pemberontakan APRA dan tokoh-tokoh serta perannya dalam mempertahankan integrasi. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai latar belakang dari pemberontakan APRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Salsia dan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya gerakan APRA. Jadi, pada dasarnya pemberontakan APRA terjadi karena pembubaran Republik Indonesia Serikat yang kembali menjadi Republik Indonesia. Pada saat itu, APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan negara federal RIS. Namun, pada konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag, dihasilkan keputusan untuk membubarkan RIS. Hal ini tidak disetujui oleh APRA, Westerling, dan juga Sultan Hamid yang pada saat itu beraliran federalis. Akhirnya, pada tahun 1950 terjadilah kudeta di dua kota, yaitu Bandung dan Jakarta. Selanjutnya, kita akan membahas gerakan pemberontakan apa saja yang dilakukan oleh APRA. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil memberontak pemerintah Indonesia dengan cara membantai pasukan TNI yang ada di Jakarta dan Bandung. Tujuan APRA yaitu mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan juga mempertahankan adanya tentara tersendiri pada setiap negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Kemudian, kita akan membahas mengenai bagaimana proses gerakan separatisme. Nah, selanjutnya itu ada proses gerakan separatisme. Proses gerakan separatisme dari gerakan APRA sendiri dimulai pada saat setelah ultimatum yang dikeluarkan oleh Raymond Westerling selaku pendiri dari gerakan APRA yang ditujukan ke pemerintah Republik Indonesia Serikat itu ditolak dan dianggap sebagai sesuatu kekonyolan. Nah, sebab ultimatum tersebut berisi agar kekuasaan militer daerah Pasundan diserahkan sepenuhnya ke APRA. Nah, itu yang membuat dianggap sebagai suatu kekonyolan. Nah, setelah ditolak ultimatum, APRA mulai merencanakan gerakan separatisme. Mereka mulai bergerak ke arah Bandung di bawah kepemimpinan Inspektur Polisi Belanda. Nah, pada tanggal 23 Januari 1950, mereka mulai menyerang. Keesokan harinya, APRA sudah memasuki Bandung dan mulai membunuh setiap anggota TNI yang dijumpai dengan secara ganas. APRA mulai memasuki markas staf divisi Siliwangi. Pertempuran terjadi di situ dan menyebabkan 15 orang termasuk dari Letnan Kolonel Lemboh gugur dan hanya 3 orang melarikan diri. Nah, total gerakan separatisme APRA di Bandung itu memakan korban 79 anggota APRIS dan banyak menjadi korban pembantaian. Selanjutnya ada reaksi pemerintah Indonesia untuk mengalahkan APRA. Yang pertama tuh adanya perundingan Indonesia RIS tengah petinggi-petinggi Belanda yang diwakili oleh Muhammad Hatta dan petinggi Belanda oleh Engels. Singkat cerita nih, mereka berdua setuju untuk melawan APRA, lalu APRA kalah. Lalu sisa APRA nih melarikan diri dan berhasil dibantai habis oleh kerjasama antara APRIS, TNI, dan rakyat Indonesia. Terus pemimpin APRA nih Westerling melarikan diri ke Singapura, namun di Singapura nih gagal juga karena dituduh sebagai orang asing dan ditahan juga di sana. Lalu Indonesia mencoba untuk menangkap kembali Westerling. Tidak bisa karena dianggap tidak mempunyai janji terlebih dahulu oleh Singapura. Terus sebagai dampak dari peristiwa ini, Presiden Soekarno memberikan ultimatum atau pidato terkait kudeta dan paham-paham komunis akan ditindak tegas dalam negeri Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kita akan membahas tokoh-tokoh dan perannya dalam mempertahankan integrasi. Kelompok kami akan membahas 2 tokoh, yaitu Bung Tomo dan Jenderal A.H. Nasution. Bapak Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo, mempertahankan integrasi tidak dengan terlibat pertempuran atau perang secara langsung. Namun, beliau menyiarkan secara terang-terangan pidato mengenai perjuangan dan semangat yang menggebu-gebu, yang ditunjukkan untuk rakyat Surabaya yang pada saat itu sedang menghadapi pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945.
Dalam pidato yang disiarkannya di Radio Republik Indonesia atau RRI tersebut, Bung Tomo memberikan semangat kepada rakyat Surabaya agar bersatu dan pantang menyerah. Dikarenakan pidato tersebut pula, Bung Tomo dikenal dengan slogannya, yaitu Merdeka atau Mati. Dan pada akhirnya, pertempuran Surabaya berakhir dengan sekutu mundur dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Kristina, absen 30 dari kelas 12 IPS 2. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran Jenderal Abdul Haris Nasution dalam mempertahankan kemerdekaan. Jenderal Abdul Haris Nasution, atau yang lebih kita kenal sebagai Jenderal A.H. Nasution, dia lahir pada 3 Desember 1948 di Sumatera Utara. Nah, dia itu merupakan salah seorang pahlawan Indonesia dan tokoh TNI. Jadi awalnya A.H. Nasution ini bergabung dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat setelah diproklamasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu dia menjadi perwira di Divisi Siliwangi. Nah, Divisi Siliwangi itu merupakan divisi yang khusus untuk menjaga keamanan Jawa Barat waktu pada saat itu. Dan di Divisi Siliwangi itu berperan besar dalam menumpas pemberontakan PKI waktu itu di Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga materi yang tadi kita bawakan bermanfaat banyak untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.